Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Gema Nazrianti selaku Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Proses tumbuh kembang anak merupakan hal penting yang harus diperhatikan sejak dini. Anak yang memiliki awal tumbuh kembang yang baik akan tumbuh menjadi dewasa yang lebih sehat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor kebiasaan. Kebiasaan pada anak adalah suatu perilaku tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Pada setiap pengulangan, perilaku menjadi semakin kurang sadar sampai akhirnya terbentuk sepenuhnya tanpa disadari menjadi bagian dari rutinitas yang berfungsi untuk menenangkan kebutuhan emosional anak. Suatu kebiasaan buruk oral merupakan sesuatu yang wajar terjadi pada anak, di mana kebiasaan ini berfungsi untuk meringankan tekanan emosional atau kecemasan yang dirasakan anak. Kebiasaan buruk oral dipengaruhi terhadap fungsi dentofasial seperti proses pengunyahan, penelanan, pernafasan, bicara, oklusi gigi, struktur jaringan penyangga gigi, maupun estetik penderitanya. Pada video edukasi ini, kami akan berbagi pengetahuan tentang kebiasaan buruk dan dampaknya pada anak-anak. Selamat menyaksikan. Proses tumbuh kembang anak merupakan hal penting yang harus diperhatikan sejak dini. Anak yang memiliki awal tumbuh kembang yang baik akan tumbuh menjadi dewasa yang lebih sehat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor kebiasaan. Kebiasaan pada anak adalah suatu perilaku tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Pada setiap pengulangan, perilaku menjadi semakin kurang sadar sampai akhirnya terbentuk sepenuhnya tanpa disadari menjadi bagian dari rutinitas yang berfungsi untuk menenangkan kebutuhan emosional anak. Kebiasaan buruk oral berpengaruh terhadap fungsi dentofasial seperti proses pengunyahan, penelanan, pernafasan, berbicara, oklusi gigi, struktur jaringan penyangga gigi, maupun estetik pada penderitanya. Kebiasaan merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Semakin sering kita ulangi, maka semakin tidak kita sadari. Padahal, kebiasaan ini berdampak buruk loh. Kebiasaan buruk biasanya dilakukan saat bosan, lelah, tidak senang, gelisah, bahkan saat tertidur lelap. Kebiasaan pada rongga mulut atau oral habits dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu oral habit fisiologis dan oral habit non-fisiologis. Adapun kebiasaan buruk non-fisiologis seperti thumb sucking atau menghisap jempol, tongue thrusting atau menjulurkan lidah saat menelan, nail biting atau menggigit kuku, mouth breathing atau bernafas lewat mulut, bruxism atau bruxisme, dan lip sucking atau menggigit bibir. Adapun kebiasaan buruk secara fisiologis seperti kebiasaan tidur pada salah satu sisi wajah dan tidur menggunakan lengan sebagai bantal. Kamu suka menghisap jempol kayak gini? Siapa nih yang masih suka menghisap jempol atau benda-benda di dalam mulut? Tahu gak sih, kalau teman-teman masih suka menghisap jempol kayak gini, apa yang akan terjadi ya? Hah? Apa tuh, Dok? Kapan sih kira-kira teman-teman menghisap jempol kayak gini? Mungkin pas teman-teman lagi bosan, stres, atau lagi lapar. Nah, tahu nggak sih kalau teman-teman suka menghisap jari, nanti giginya bakal maju loh. Terus giginya akan berantakan dan membuat celah pada giginya teman-teman. Kalau kayak gitu, nanti wajah cantik sama gantengnya bisa hilang loh. Hah? Takut banget. Jadi
cara berhentinya, Dok? Pertama yang bisa dilakukan adalah stop menghisap jarinya. Ayo simpan jempolnya. Kayaknya jempol rasanya nggak enak deh. Lalu taruh plester gemes yuk di jempolnya, biar gak dihisap-hisap lagi. Terakhir, kita ke dokter gigi yuk. Ajak ayah dan ibumu ke dokter gigi untuk diperiksa gigi dan mulutnya. Ada nggak teman-teman di sini yang kalau nelan lidahnya nempel ke gigi depan? Emang kenapa? Itu salah juga ya, Dok? Nah, coba teman-teman latihan nelan. Terus lihat lidah teman-teman ada di mana. Nempel ke gigi depan atau ke langit-langit mulut ya. Jadi, kalau lidah teman-teman masih nempelnya di gigi, itu artinya salah ya. Yang benar harusnya di langit-langit. Jadi, kalau lidahnya masih nempel di gigi pas menelan, nanti gigi teman-teman akan jadi renggang. Dan gigi atas bawahnya ada celah loh. Nah, gimana cara berhentinya, Dok? Pertama, yuk coba kita latih lidahnya. Prosedur latihan ini mengharuskan anak meletakkan ujung lidah pada atap mulut dan menghentakkannya lepas dari palatum untuk membuat suara klik. Posisi lidah pada palatum selama aktivitas ini kira-kira seperti posisi jika menelan dengan benar. Anak juga diminta membuat suara gumaman dengan cara mengisap udara ke dalam palatum di sekeliling lidah. Selama latihan ini, lidah secara alamiah akan terletak pada bagian anterior dari palatum. Selanjutnya, anak akan meletakkan ujung lidah pada posisi ini dan menelan. Latihan ini dilakukan secara terus-menerus sampai gerakan otot-otot menjadi lebih mudah dan lebih alamiah. Gampang kan? Nah, kalau udah bisa, jangan lupa dilatih terus ya. Dan ajak ayah ibumu untuk ke dokter gigi supaya dokter gigi bisa melihat gigi dan mulutmu. Adakah di antara kamu yang sering menggigit bibir? Hal ini disebut dengan lip sucking. Lip sucking adalah kebiasaan buruk pada anak yang jarang disadari. Biasanya, anak akan menggigit bibir pada bagian bawah. Mengapa anak sering menggigit bibir? Hal ini terjadi karena bibir terasa kering, adanya rasa cemas, serta susunan gigi yang tidak rapi. Apa yang terjadi ya jika kita terus-menerus menggigit bibir? Bibir kita dapat membengkak, dapat juga iritasi, bibir dapat pecah-pecah, serta dapat terjadi sariawan. Lalu, bagaimana menangani kebiasaan menggigit bibir ya? Orang tua jangan terlalu menekan anak untuk berhenti menggigit bibir. Sering meminum air, konsumsi permen tanpa gula, gunakan pelembab bibir, dan orang tua dapat menenangkan anak apabila anak cemas. Apakah kamu pernah tidur seperti ini? Tahukah kamu, ketika kita tidur ataupun sedang beraktivitas, kita harus bernafas dari hidung loh. Bernafas dari mulut adalah suatu kebiasaan buruk seseorang yang bernafas bukan menggunakan hidung, akan tetapi dengan menggunakan mulut. Apa yang terjadi ya kalau kita terus bernafas dari mulut? Ketika kamu terus menggunakan mulutmu untuk bernafas, maka posisi mulutmu akan selalu terbuka. Posisi mulut kamu yang selalu terbuka akan membuat gigi indahmu menjadi berantakan loh.
Selain gigi kamu yang akan jadi maju dan berantakan, bisa membuat bentuk mukamu berubah. Bernafas dengan mulutmu juga akan membuat mulutmu terasa kering, sehingga memudahkan kuman-kuman untuk menggerogoti gigimu loh. Dan pada akhirnya, gigi kamu bisa berlubang. Ternyata banyak sekali yang terjadi kalau kita masih bernafas dari mulut ya. Terus, kita harus apa ya supaya tidak bernafas dari mulut lagi? Yang dapat kamu lakukan adalah ajak kedua orang tuamu untuk mengunjungi dokter gigi. Dokter gigi nantinya akan memberikan kamu alat khusus untuk mengubah kebiasaan. Apakah kamu pernah menggertakkan gigimu? Hal ini disebut dengan bruxisme. Bruxisme adalah kebiasaan buruk pada anak ketika menggertakkan giginya secara tidak sadar. Biasanya sering terjadi ketika malam hari. Mengapa kamu menggertakkan gigi? Biasanya seseorang menggertakkan gigi akibat dari rasa cemas, ada gigi permanen yang akan tumbuh, susunan gigi yang tidak rapi, iritasi di telinga bagian dalam, serta adanya konsumsi obat. Jika terus-menerus dilakukan, apa yang akan terjadi ya? Gigi kita dapat menjadi rata, sakit pada telinga, sakit pada kepala, serta sakit pada rahang. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Kita dapat kompres hangat pada rahang, lalu menghindari makan makanan yang keras, serta mengunjungi dokter gigi. Halo, kamu sedang apa? Apakah kamu tidak lihat aku sedang belajar? Aku tahu kamu sedang belajar, tapi apa yang kamu lakukan dengan tanganmu? Oh, aku sedang menggigit kukuku. Kita semua pasti melakukannya kan? Aku sedang takut karena besok harus ujian. Kita sering menggigit kuku ketika sedang bosan, takut, cemas, ataupun tidak sabar. Ketika kamu menggigit kukumu, kamu akan membuat kuman yang ada di kukumu masuk ke dalam mulut dan perutmu loh. Lalu kuman tadi akan membuat kamu sakit perut. Oh tidak, menggigit kuku ternyata bahaya ya. Tidak hanya membuat kita sakit perut, tapi bisa membuat gigi kita bergeser dari tempatnya dan bisa sampai membuat gigi kita patah loh. Kamu bisa mengubah kebiasaanmu dengan melakukan hal lain ketika kamu takut, cemas, atau tidak sabar. Seperti mendengarkan lagu kesukaanmu loh. Apakah teman-teman di sini sering tidur menggunakan lengannya sebagai bantal ataupun tidur miring ke satu sisi? Nah, kebiasaan seperti itu ternyata buruk loh, karena kebiasaan tersebut bisa membuat sisi wajah kiri dan kananmu akan berbeda, sehingga bentuk wajah kita menjadi kurang bagus. Kalau kebiasaan seperti itu terus-menerus dilakukan hingga kita dewasa, maka bentuk wajah tersebut akan menjadi permanen loh. Nah, selama masih masa anak-anak, kebiasaan tersebut harus diubah ya, agar tidak menjadi perbedaan antara sisi sebelah kiri dan kanan pada wajah. Bisa dengan tidur secara telentang ataupun merubah-rubah posisi tidurnya ya. Kebiasaan buruk pada anak akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan dari sistem stomatogenasi pada anak, seperti pada gigi, tulang rahang, dan wajah anak. Kebiasaan buruk atau bad habit dilakukan berulang-ulang secara tidak sadar dan mengakibatkan terjadinya maloklusi, atrisi, kelainan posisi gigi,
dan perubahan wajah pada anak. Kebiasaan buruk tersebut dapat dicegah dengan pendekatan psikologis melalui pendekatan kepada orang tua dan anaknya, serta perawatan dengan menggunakan alat oleh dokter gigi. Perhatian orang tua sangat dibutuhkan untuk mencegah bad oral habit atau kebiasaan buruk pada rongga mulut yang masih terus berlanjut sampai usia anak lebih dari 6 tahun. Pengetahuan orang tua, terutama seorang ibu dalam pemeliharaan gigi dan mulut, memberikan pengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut pada anak, karena ibu merupakan orang yang paling dekat dengan anak. Peran serta orang tua sangat diperlukan untuk membimbing, memberikan pengertian, mengingatkan, dan menyediakan fasilitas kepada anak sebagai upaya untuk mencegah kebiasaan buruk pada anak. Demikian video pembelajaran mengenai kebiasaan buruk dan dampaknya pada anak-anak. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Jangan lupa saksikan video pembelajaran lainnya di channel YouTube IKGMP FKG USU. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.